Mungkin para pemula kebingungan dengan cara menghitung bibit lele, apalagi saat mendengar transaksi pembelian bibit lele dalam jumlah yang sangat banyak, misalnya puluhan ribu ekor, bahkan sampai ratusan ribu ekor. Yang jadi pertanyaan mereka bagaimana cara menghitungnya. Mungkin mereka pikir kami menghitung jumlah bibit lele secara manual, yaitu secara ekoran. Kalau begitu caranya ya bisa 3 hari 3 malam baru selesai. Toh bibit yang diperjualbelikan juga puluhan ribu bahkan ratusan ribu ekor. Kalau transaksi jual beli bibit lele skala sedikit yaitu 1000-2000 ekor sih tidak masalah dihitung secara manual ekoran. Tapi kalau transaksinya di atas 10.000 ekor pasti menggunakan takaran. Yang sering kita gunakan adalah timbangan digital. Tapi di sebagian daerah masih ada tradisi menakar ikan dengan literan beras atau gelas minum. Dan di video kali ini saya akan menjelaskannya secara detail. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan sebanyak yang kalian mau. Yang pertama, menghitung bibit lele dengan takaran timbangan atau kiloan. Silahkan kalian timbang bibit lele dalam 1 kilogram, diutamakan gunakan timbangan digital. Lalu dihitung ekoran secara manual. Setelah diketahui jumlahnya, barulah kita timbang keseluruhan bibit lele, lalu kita jumlahkan dengan hasil dari perhitungan 1 kilogram tadi. Barulah bisa diketahui jumlah estimasi keseluruhan jumlah bibit lelenya berapa. Contoh, misalnya Anda mau beli bibit lele ke saya ukuran 78 cm sebanyak 10.000 ekor. Lalu saya timbang bibit lele ukuran 78 cm sebanyak 1 kilogram dan menghitung secara manual per ekor. Ternyata jumlahnya itu misalnya 250 ekor per 1 kilogram. Berarti tinggal kita bagi saja. 10.000 ekor dibagi 250 sama dengan 40. Berarti tinggal kita timbang saja bibit lele ukuran 78 cm sebanyak 40 kilogram. Itulah estimasinya, sudah 10.000 ekor. Dan disinilah watak dan sifat si penjual tersebut dipertaruhkan. Apakah dia jujur atau curang? Apakah dia merubah timbangan atau tidak? Saya yakin adanya nada miring tentang adanya kecurangan dalam jual beli bibit lele itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja. Dan nyatanya masih banyak para penjual bibit lele yang amanah dan mengedepankan asas saling menguntungkan. Kebanyakan penjual bibit lele suka memberi lebih kepada para pembeli karena sadar bibit lele itu tidak akan selamat semuanya saat dipelihara dan dipastikan ada penyusutan. Malah selebihnya dari 10.000 ekor tersebut yang kita timbang 40 kilogram, biasanya si pembeli ataupun petani ataupun pedagang suka memberi lebih kepada para pembeli. Yang kedua, menghitung bibit lele dengan takaran literan. Seingat saya tradisi jual beli bibit lele dengan cara ditakar menggunakan literan beras itu di tahun 1990-an. Di mana kala itu saya sering melihat orang tua saya menjual bibit ikan menggunakan takaran literan beras. Zaman dulu timbangan dianggap barang mewah dan tidak setiap orang memilikinya, hanya orang kaya saja yang punya. Jadi wajar kalau pada saat itu petani menggunakan literan beras sebagai alat untuk menakar bibit ikan. Tapi orang tua saya suka memberi lebih atau bonus kepada para pembeli bibit ikan. Kalau mereka belinya 10 liter ada bonus 1 liter. Kalau beli 20 liter ada bonus 2 liter. Itu saya saksikan sendiri di depan mata saya. Ketika saya tanya, kenapa Bapak memberi bonus? Karena Bapak sadar bahwa setiap takaran itu tidak sama. Kalau lebih ya kita ikhlas. Kalau kurang itu akan dosa. Makanya Bapak saya selalu memberikan bonus. Dan di beberapa daerah, tradisi jual beli bibit lele dengan takaran literan beras masih berlaku. Ada kemungkinan cara ini tidak akan masuk di benak orang di zaman milenial saat ini dan akan bertentangan dengan logika mereka. Untuk mengantisipasi hal itu, lebih baik kita gunakan timbangan digital saja dalam menakar bibit lele. Untuk cara dan lain sebagainya, menakar bibit lele dengan menggunakan liter ini hampir sama dengan timbangan. Yang ketiga, menghitung bibit lele dengan takaran gelas. Sama halnya dengan takaran literan beras, takaran dengan menggunakan gelas minum juga suka dilakukan di masa lalu. Bedanya kalau menakar dengan literan beras itu untuk bibit lele ukuran besar. Misalnya ukuran 35 cm, 46 cm, atau 57 cm. Sementara takaran gelas minum digunakan untuk menakar bibit lele ukuran kecil, seperti ukuran larva atau ukuran 1-2 cm atau 2
cm. Karena kalau bibit lele ukuran kecil menggunakan takaran literan beras, kasihan bibit lelenya masih rentan mati kalau harus berjejal di dalam literan. Untuk mengantisipasinya, para petani menggunakan gelas untuk menakar bibit lele ukuran kecil agar tidak terlalu berjejal di dalam gelas. Cara ini masih berlaku di beberapa daerah dan ada kemungkinan cara ini juga tidak akan masuk di benak orang di zaman milenial saat ini. Alangkah baiknya kita menggunakan timbangan digital saja. Untuk cara perhitungan bibit lele dengan takaran literan beras atau gelas minum hampir sama dengan takaran timbangan. Bibit lele kita takar dulu dengan literan beras atau gelas minum, lalu dihitung secara manual dan diketahui berapa jumlah bibit lele dalam 1 liter atau 1 gelas. Lalu semua bibit lele di liter atau di gelas secara keseluruhan. Nanti tinggal dijumlahkan saja keseluruhannya, baru akan diketahui estimasi jumlahnya. Misalnya Anda mau beli bibit lele ke saya ukuran 78 cm sebanyak 10.000 ekor. Lalu saya takar bibit lele ukuran 78 cm sebanyak 1 liter dan menghitungnya secara manual per ekor. Ternyata jumlahnya itu misalnya 200 ekor per 1 liter. Berarti tinggal kita bagi saja 10.000 ekor dibagi 200 sama dengan 50. Berarti tinggal kita takar saja bibit lele ukuran 78 cm sebanyak 50 liter, itu estimasinya sudah 10.000 ekor. Tinggal nanti kita berikan bonus saja untuk jaga-jaga. Begitupun jika kita menjual bibit lele ukuran kecil dengan menggunakan takaran gelas minum, untuk aturan mainnya tidak jauh beda dengan takaran literan. Diusahakan sebelum kita transaksi jual beli bibit lele, dipastikan dulu ukuran bibit lelenya, berapa jumlah pesanannya, dan bibit lele sudah melalui tahap penyortiran dan ukuran bibit lele dipastikan rata per ukuran. Jangan sampai ukuran bibit lele jomplang atau tidak rata, sebab itu akan mempengaruhi jumlah dalam satu takaran. Dalam transaksi jual beli bibit lele, kami dan sesama pengusaha ikan lebih mengedepankan rasa saling percaya, saling menguntungkan, dan adil bagi kedua belah pihak. Adapun jika terjadi human error, kami lebih mengedepankan musyawarah dan dibicarakan dengan santai. Semoga bermanfaat dan terima kasih.